Oke, teman-teman semuanya, sudah cukup lama kita nggak ketemu ya, karena liburnya cukup panjang dan banyak sekali kosong. Tapi semoga nggak membuat teman-teman semuanya jadi lupa. But sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Firian, dosen kalian di sistem operasi setelah sekian lama ya. Akhirnya kita bisa bersua kembali untuk mempelajari sistem operasi. Harapannya nggak pada lupa gitu aja. Sebelum-sebelumnya kita belajar di praktikum, memang saya serahkan pada asisten ya kebanyakan. Untuk teori memang saya handle, but khusus untuk pertemuan kali ini karena apa namanya, memang it's a bit tricky, so I have to handle it myself. Ini adalah pemrograman Bash Shell, ya, yang nanti kita akan coba untuk mempelajari sebuah skrip primer yang dipakai di sistem operasi berbasis Linux. Meskipun di macOS juga ada sih Bash ya. Dan di Windows 10 yang terbaru juga Shell juga ada, Bash Shell juga ada. Ya, si Shell juga kalau teman-teman semuanya mau install juga bisa. Jadi sebenarnya Shell itu apa sih sebenarnya? Shell itu yang ketip-ketip ini, teman-teman semuanya. Jadi dia yang menyediakan sebuah prompt sebagai user interface gitu ya. Jadi tempat di mana kita sebagai user itu nanti akan mengetikkan, akan menuliskan perintah-perintah yang kita inginkan. Itu bisa internal maupun external command. Jadi internal internal shell itu kan internal command yang sudah kita banyak pelajari itu, ataupun mungkin juga perintah-perintah eksekusi suatu file program yang kita biasa sebut dengan external command. Ya, nanti kita akan coba untuk buat dua-duanya. Tapi di pertemuan kali ini kita hanya apa ya, lebih banyak belajar tentang basic-basicnya aja sih. Ya, kalau teman-teman semuanya sebelumnya sudah dapat pemrograman C, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah dapat Python atau PHP misal, biasanya kalau belajar tentang Bash Shell ini lebih gampang. Bash Shell itu apa sih Pak? Bash Shell itu sebenarnya kan Born Again Shell ya, kepanjangannya kayak gitu. Born Again Shell ini memang bisa diartikan secara slang gitu ya, secara plesetan itu adalah sebuah shell yang terlahir kembali. Wah, gitu ya. Tapi sebenarnya dia adalah born shell. Jadi born shell-nya itu tulisannya born gitu ya. Jadi bukan bukan born born gitu bukan sih. Jadi born again shell. Nah, kayak gitu. Dia dia kemudian disebutkan bash shell. Biasa kita pakai namanya bash shell gitu. Pada dasarnya di Linux kita banyak sih belajar, kita banyak nanti akan menemukan eh, shell-shell tertentu ya. Ada Bourne shell yang nanti kita menggunakan SH sebagai apa, ekstensi. Kemudian ada C shell, ya kan, CSH. Kemudian ada apa lagi ya? Corn shell ya, KSH ya. Dan kita juga bisa pakai bash shell, ada bash ya. Nah, teman-teman semua kita akan pakai shell biasa aja, born shell nanti. Ya, meskipun juga kita akan belajar menggunakan bash. Pada dasarnya bash dan born shell SH tadi, born shell itu SH, born again shell itu bash ya. So sama tapi tak sama gitu ya, tapi saudara ya, dia versi upgrade aja sih, versi upgrade. Jadi fitur-fitur yang ada di Born Shell kemudian di upgrade, istilahnya dilengkapi di Born Again Shell, yang mana fitur-fitur andalan di C Shell dan Corn Shell juga disematkan di dalam Born Again Shell gitu. Jadi uh, Bash Shell sendiri adalah sebuah program dari GNU ya.
yang sudah saya sebut tadi, bahwa feature-feature yang ada di C shell, corn shell, ya, bash shell yang lama itu juga biasa dimasukkan di versi bash shell yang terbaru. Dan teman-teman semuanya bisa lihat bahwa bash yang saya pakai adalah rilis 5017. Iya, ini masih baru banget karena saya pakai pakai apa? VirtualBox. Saya download baru, kemudian saya install, maka yang paling baru dah apa namanya yang saya pakai. Sebelumnya kan kalau kalau saya ngajar sistem operasi biasanya saya pakainya di server saya langsung di VPS maupun DS. Ya, saya punya VPS di DigitalOcean yang dipakai untuk botting. Saya juga punya DS yang dipakai untuk server dari produk saya yaitu Pijar SMK dan juga Karsa. Nah, biasanya saya pakai itu tuh, cuman karena takutnya nih teman-teman semuanya agak berbeda. Nanti ya version bash-nya mungkin untuk eksekusi, fitur dan lain sebagainya bisa berbeda, maka saya pakai aja deh yang paling baru. Itulah ya namanya plus minusnya apa namanya? Open source kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang open source itu versi A dengan B itu jauh banget ya perbedaannya kadang-kadang ya. Sehingga uh, ya ketika saya mengajarkan versi A, teman-teman punya versi B, ya kadang-kadang bingung, piye iki ya, kok beda dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi pemrograman shell sendiri, kita akan bahas shellnya dulu ya. Pemrograman shell sendiri ini teman-teman semuanya nanti ada banyak perintah-perintah, kumpulan-kumpulan tugas yang kemudian kita akan gabungkan dalam sebuah script. Ya, jadi script ini bisa nanti kita pakai untuk otomasi, bisa kita pakai shell script ini untuk apa ya? Mempermudah kita dalam nge-sysadmin ya, sysadmin ini pastinya tentunya teman-teman semuanya nanti akan banyak punya script-script shell ya, ketika membagi otomatis membagi VPS, otomatis membagi ya karena dari DS kemudian jadi VPS, kemudian nanti mungkin ya server jenengan mau dipakai untuk jadi shared hosting. Nah, biar mudah dalam pengkonfigurasiannya itu, tentunya kan kalian nggak akan mengkonfigurasi ulang dengan ngetik manual gitu ya. Nah, mending pakai yang namanya script shell ini, yang mana nanti di dalamnya sudah ada serangkaian perintah. Nah, ya kayak bahasa pemrograman, cuman di dalamnya itu perintah-perintah. Gampangan gitu. Meskipun nanti juga bisa teman-teman semuanya melakukan I/O, apa input output menggunakan condition ya, if else ya kan, looping ya, kemudian function, fungsi dan lain sebagainya. Ya mirip dengan bahasa pemrograman yang sudah teman-teman semuanya pelajari. Nah, jadi asik ya belajar bash shell ketika kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Nah, jadi biasanya kita sebut namanya script shell nih teman-teman semuanya. Nah, untuk apa ya? Untuk basic knowledge yang teman-teman semuanya harus miliki sebelum kita belajar di bash shell ini, kita belajar di pemrograman shell ini, tentunya teman-teman harus punya kemampuan menggunakan perintah-perintah dasar Linux ya pokoknya udah ngelotok lah bahasanya ya. Ya semacam kayak CD, PWD, Times, apalagi UMass ya, yang dulu UMass, exit, logout. Kemudian kalau kita mau rubah-rubah sebuah proses, mau dijadikan foreground, mau dijadikan background ya, FG, BG, kita apalagi ya perintah dasar itu ya. Ngelihat apa namanya, ngelihat directory ls ya.
kemudian make directory mkdir, kemudian remove directory rmdir, ya, rename, ya, mv, ya, ngekat, ya, cp, rm, clear, dan lain sebagainya. Pokoknya berita-berita dasar itu loh yang waktu itu kita pelajari. Itu teman-teman semuanya tentunya harus sudah ngelotok lah ya, paling enggak udah understand di situ. Nah, kemudian selanjutnya selain teman-teman harus sudah understand di perintah dasar Linux, teman-teman juga tentunya harus sedikit banyak menguasai tentang utility yang di apa namanya, yang di yang difasilitasi oleh Linux. Contohnya ada kemarin cat, ya, cat, sorry, cat. Ya, cat juga boleh sih, cat juga ada, cat cut, ya, ada cat juga, chmod, ya, chmod kemarin, paste, cat paste, ya, chmod, kemudian cat dan lain sebagainya, yang sudah kita pelajari aja kita sebut. Juga kita perlu tahu penggunaan redirection. Nah, ya, ini yang terakhir nih kalau nggak salah kita pelajari redirection, bagaimana kita mengubah arah input-output, output-input, atau standar error. Jadi error kemudian kita masukkan ke dalam sebuah file itu seperti apa. Kita mau menuliskan sesuatu, kemudian kita masukkan tulisan tersebut ke dalam sebuah file itu seperti apa. Kemudian bagaimana mengeluarkan isian yang ada di dalam sebuah file kemudian dikeluarkan ke output layar monitor itu seperti apa lah, teman-teman semuanya juga tentunya harus tahu ya. Pakai lebih besar sama dengan, enggak pakai sama dengan, ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, double, append, ya, bahasanya kan append, nah, dan lain sebagainya. So itu adalah kebutuhan dasar ya, yang perlu teman-teman semuanya. Oh, ini kenapa jadi ngeblank? Oh ya, jadi itu adalah kebutuhan dasar yang teman-teman semuanya perlu ingat-ingat kembali ya. Jadi semacam kayak ls ya, ls kita cek ya, ls seperti ini, kemudian ls kita masukkan ke dalam data, ya kan, ls data, nah, cat data, nah kan, ternyata ls itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah file namanya data. Nah, kemudian append atau lebih besar 2 kali itu berarti seperti apa? Ternyata memasukkan kembali data, ya kan, dari ls di bawahnya gitu. Ini kan kayak gitu. Jadi perintah yang pertama itu kan muncul ini, kemudian perintah yang kedua itu muncul ini. Ini apa ya istilahnya, kita coba untuk mengingat-ingat kembali ya. Jadi jangan sampai ls lah, minimal ls ini teman-teman semuanya lupa, dan juga basic apa namanya, command dari Linux. Nah, kemudian kemarin juga kita belajar tentang PS. PS itu adalah juga ternyata simple bash script ya. Jadi kita lihat ada bash yang aktif itu di apa namanya, kita ngelihat report proses statusnya dulu ya kan. Ini PS ini kan proses status. Jadi bash di sini adalah shell yang aktif di sistem ya. So di sini Anda lihat, ini bash inilah shell yang saat ini saya aktif di sistem saya. Bisa jadi bukan bash nanti di tempat kalian kalau kalian mengaktifkan tadi konsel maupun si shell tadi kan. Tapi kalau di sistem saya shell yang aktif itu adalah bash ya. Kalau teman-teman semuanya ternyata ketika di BS itu ternyata konsel, C-shell, K-shell ya kan, atau KSH atau CSH nih tulisannya biasa CSH atau KSH, maka bisa dirubah menggunakan perintah change shell supaya nanti bash ya. Atau langsung aja ketik bash gitu ya. Nah, bash secara automatically nanti teman-teman semuanya
pindah ke shell bash. Biar enggak anu aja, biar kita bisa sinkron aja teman-teman semuanya. Jadi kita semuanya aktifkan untuk pemrograman shellnya kita menggunakan bash gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk ketikkan perintah echo. Nah, ini kalau teman-teman semuanya udah belajar Python nih. Nah, biasanya nih teman-teman semuanya udah agak understand, atau web ya. PHP nih bisa nih. Ini adalah script shell pertamaku. Biasanya kalau kalian nyoba pertama kali kan hello world, ya boleh aja hello world, silahkan. Set. Nah, kan berarti perintah echo ini adalah menampilkan karakter yang sudah saya tuliskan di dalam tanda petik 2, ya kan? Apa namanya, teman-teman semuanya? Yang di dalam petik 2 ini berarti kita sebut apa nih biasanya? Tipe datanya apa nih? Tipe datanya. Tahu nggak? String ya. Nah, jadi ini adalah double quoted. Ini kita di antara double quote itu atau kutip ganda itu atau tanda petik ya, itu adalah string. Nah, yang mana echo ini adalah sebuah perintah ya yang di apa namanya yang ada di bash, yang di situ berfungsi untuk menampilkan informasi stringnya tadi ke standar output, yang mana defaultnya adalah layar kita tentunya. Emangnya bisa bukan layar? Bisa banget. Bisa banget. Nanti ketika sistem-sistemnya itu memang tidak ada output layar, bisa jadi nanti outputnya adalah dimasukkan ke dalam sebuah file, atau suara misalnya, atau langsung ngeprint, bisa juga kan. Ya. Terus ketika teman-teman semuanya mau menggunakan perintah selanjutnya atau menggunakan perintah-perintah selanjutnya, sebelumnya ya, melihat perintah-perintah sebelumnya nih, bisa kalian kan melihat history ya, tinggal diklik atas kiri atas bawah ini aja nih. Oh, ternyata saya bisa nih. Ini sesuatu yang simple tapi kadang-kadang lupa, karena nanti kalau kita udah pakai banyak perintah, daripada daripada kita ngulangin perintah, kan tinggal dipencet aja nih, atas bawah. Ini karena cuma baru satu perintah ya, satu aja yang muncul. Atau bisa pakai gunakan history ya, boleh. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Ada motor depan rumah guys tadi ya, jadi terpaksa saya pause dulu. Nah, sekarang kita coba pakai Pico. Ada Pico nggak ya? Coba ya. Pico. Tes. Oh, ada. Nah, kita coba pakai kita buat sebuah kita coba buat sebuah script shell yang sederhana. Ini adalah opening opening state ya bahasanya. Echo halo penak zamanku toh. Nah, itu ya. Kita coba write out, Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Oke. Nah, kita punya sebuah file namanya adalah test, gitu ya. Kita lihat dulu di bagian sini, ini ada sebuah file namanya test. Tapi ingat teman-teman semuanya bahwa test ini adalah script yang mana kita mau eksekusi, ya nggak? Nah, kita lihat di sini dia belum punya X.
Nah, lupa nggak kalian nih, teman-teman semuanya, kira-kira kalau menambahi X atau execute, ya kira-kira coba. Saya tunggu. Bisa nggak? Pakai perintah chmod. Kemudian, ini saya pakai angka aja ya. 7, 5, 5. Tes. Oke, kita cek dulu ya, bener apa enggak nih. Nah, ya kan? RWX, RX, RX. Kok bisa 755? Wah, ya. Masa saya jelasin lagi ya. R4, W2, X 1, 7. R4, ya di sini nggak ada W-nya. Jadi 4 sama 1, 5. RX 5 ya. Jadi 755. Sesimpel itu sih. Kemudian kita akan coba untuk jalankan. Wes, berhasil loh guys, ya, berhasil. Nah, jadi ini adalah sebuah file shell yang kita jalankan, namun memang di dalamnya masih sangat sederhana. Silakan. Ini saya buka lagi kalau teman-teman semuanya pengen ngelihat isinya. Ya. Nih. Nah, tentunya kalau teman-teman semuanya sambil meraktekin kadang-kadang juga agak susah. So, silahkan dilihat dulu. Ya. Setelah itu sekali lagi di chmod dulu. Ya. Dicek apakah sudah ada X-nya. Kalau sudah silahkan running dengan dot slash. Oke. Nah, setelah tadi ini sudah saya clear teman-teman semuanya. Setelah tadi kita punya satu buah apa ya, file shell, kita akan coba. Pak, kalau manggilnya nggak usah pakai titik slash gimana Pak? Ya boleh bash shell, apa tadi namanya, tes ya, itu juga bisa, bash test juga bisa. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan yaitu waktu, kemudian info dari sistem kita, info dari nama kita yang kita tuliskan di sistem kita, kemudian juga apa ya, jumlah user yang sedang login ya, user login. Nah, ini kita akan coba buat itu ya. Kita bikin apa ya, kasih nama apa ya, Piko informasiku misal. Oke, seperti biasa kita akan, jadi sebenarnya apa sih Pak itu apa namanya, tanda crash pentung ya yang ada di bin bash itu. Nah, itu sebenarnya itu adalah perintah yang diterjemahkan ke kernel Linux untuk mengeksekusi path gitu ya, yang mana di sini adalah program bash itu ada di direktori bin gitu ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan perintah bash tadi ya, bash spasi tes, itu bisa juga ya, secara teori bisa juga tulisan yang paling atas ini kita hapus gitu ya. Cuman menurut saya sih kurang efisien aja, karena syaratnya kan shell yang aktif harus bash, padahal di sistem yang lain
yang kadang-kadang kan script ini kita copy di sistem yang lain untuk kita jalankan, dan kadang kan gak cuman bash doang. Maka daripada kita harus memastikan shell yang aktif di sistem, seluruh sistem yang menggunakan script kita itu adalah bash, mending kita perintahkan aja si kernel setiap kali mau mengeksekusi apa yang ada di dalam script kita yang kita tulis ini, itu kita perintah kernel untuk mengeksekusi bash yang ada di bin gitu. Dong, Ra. Karena ini video, kalian bisa mengulang-ulang sampai dong. Gitu ya. Ya memang kadang-kadang kalau bahas semacam ini agak pusing juga kan. Ini kita kasih informasi namanya informasiku. Perintah yang pertama untuk pembersihan layar. Biar nggak kotor nanti untuk memunculkan data itu ya. Pakai perintah clear. Kemudian perintah selanjutnya untuk menampilkan informasiku. Tadi apa aja tadi? Lupa kan? Waktu. Waktu ya. Waktu. Kayak 2 lah biar bagus. Pakai apa perintah kemarin? Waktu. Date. Lupa kalian kan? Nggak masuk pula kalian ya. Terus nama. Jadi kan nama kan? Nama UMI. Kemudian selanjutnya apa lagi ya? Pengguna. User aja biar nggak panjang-panjang. User apa? Who. Tetapi karena tadi kita mau hitung, ya kan? Berapa banyak, kita pakai word count. WC. Dah. Oke ya. Coba dicontoh dulu ya. Saya kasih waktu. Dah, Ctrl O, Ctrl X. Selanjutnya seperti biasa kita cek dulu. Nah, ternyata file kita belum ada X-nya. Maka seperti biasa, kita coba untuk rubah aksesnya. Nah, kemudian kita jalankan, kita eksekusi. Such as usual. Informasiku. Oke. Ya. Nah, langsung membersihkan layar kan tadi secara otomatis. Di clear. Kemudian menunjukkan waktu Selasa 1 Juni 2021 93824 WIB. Nama variance user yang saat ini sedang aktif di sistem saya hanya 1. Jadi kita bisa menggunakan script shell ini untuk menggabungkan banyak perintah-perintah dasar yang sudah kita pelajari kemarin, yang nanti fungsinya bisa apa ya? Ya menampilkan informasi kayak gini gitu loh. Yang fungsinya nanti bisa kayak mempermudah kita dalam mempercepat pekerjaan. Ya. Apalagi kalau teman-teman nanti sysadmin yang harus mengulang-ulang banyak sekali setup server. Nah, kalau kalian sudah masukkan setup server itu di dalam sebuah script, misal kalian mau develop web baru, misal harus install cPanel, harus install SQL dan lain sebagainya, daripada melakukan itu secara manual, mending kalian pakai script, jalankan, maka script yang akan menjalankan seluruhnya. Gitu.
Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mempelajari tentang variabel. Nah, variabel ini banyak sekali digunakan di dalam sebuah pemrograman. Tentunya di Shell juga kita pakai. Ada environment variable yang mana variabel sudah ada value-nya ya, yang sudah di start default ada value-nya, termasuk PS nih. Ya, ini nih. Ya, PS1 ini kan ini disimpan dalam sebuah variabel PS1 nih. Nah, kalau teman-teman semuanya mau rubah-rubah juga bisa ya, kita coba lah ya. Tapi kita masukkan dulu PS1 yang apa yang lama supaya nanti gampang dalam eh, apa mengembalikan. Jadi kita pakai dolar ya untuk sebuah variabel itu PS1. Nah, sekarang kita akan coba untuk aneh-aneh PS1-nya. Karena PS1-nya value-nya sudah kita pindahkan ke PS1 lama. Saya coba. Nah, pokoknya gini ya. Nah, maka jadi variance at variance VirtualBox itu jadi kayak gini. Nah, ya kan? LS min AL. Oh, ya kan? Nah, jadi prom gue nih ya. Seru nggak sih? Ya, ya kan? Nah, ini teman-teman semua bisa mainan kayak gini nih. Bisa bisa juga coba kita rubah lagi ya. Kita main-main deh. Coba ada time, kita kasih time. Kemudian kita kasih apa lagi ya? User. Directory aktifnya juga. Home directory aktif. Kemudian kita jangan lupa nih kasih dolarnya juga nih kayak gini nih. Si dolar. Bisa nggak? Bismillah. Wah ya. Bisa jadi kayak gini nih main nih. Nah, teman-teman semuanya bisa pakai nih ya, nih time, ini user. Ya kan? Omnya kemudian ada apa namanya directory aktif ya. Kemudian ditambahin dolar. Nih, juga bisa kayak gitu. Ya, silahkan Anda coba. Wah, Pak, welek, Pak. Ya ganti yang lama lah. Nah, kalau mau ganti yang lama ya udah. Kita kita kan pakai tadi PS1 lama ya. Kita coba ganti PS1 sama dengan dolar PS1 lama. Oh, lama. Oke, kembali lagi lah kita PS-nya. Nah, ini adalah contoh penggunaan mainan environment variable. Masih banyak ya, ada PS1, PS2, home, path, user, shell, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah apa namanya environment variable atau variabel lingkungan yang digunakan oleh shell atau sistem Linux ya, yang isinya value-value-nya adalah ya untuk proses kerja sistem lah, semacam PS ini ya kan. Ini prom kalian. Oke, kemudian bisa jadi kita juga mainan positional parameter. Jadi apa ya, aduh motor lagi ya, nggak ke pause lagi ya, mohon maaf ya kalau ada suara motor-motor ya. Jadi parameter kita masukkan setelah kita udah langsung kita praktekin aja daripada pusing. Jadi nanti parameternya kita akan masukkan sesuai dengan posisi, positional, namanya juga positional parameter. Nah, tapi kita clear dulu lah biar nggak pusing. Oke,
kita akan coba untuk positional parameter ya, Pico positional parameter popar. Wah, nama popar pula kan. Nah, kemudian seperti biasa kita popar 1 misalkan. Echo parameter 1. Aduh. Apa ya? Adalah dosen enggak, adalah salah satu parameter 2 di parameter 3. Misalnya kayak gini ya. Kemudian kita kontrol O. Jadi ada berapa parameter? Ada 3 parameter. Ada 3 variabel ya, yang nanti kita akan masukkan value-nya sebagai parameter. Ada 3 variabel, variabel 1, variabel 2, variabel 3 yang value-nya akan kita masukkan melalui parameter. Gitu. Nah, memasukkannya macam mana, Pak? Kita CHMU dulu. Oke. Setelah itu kita popar 1 tadi ya, Firian. 2 dosen Amikom. Kita jalankan. Terus Firian adalah salah satu dosen di Amikom. Wah, kan? Understand gak kalian ya? Harusnya kalian understand ini, teman-teman semuanya. Jadi tadi balik lagi kan? Mana Pico? Nah, di sini ada 3 variabel. Variabel 1, variabel 2, variabel 3. Ini saya kasih angka biar kalian bisa gampang ya. Nah, variabel itu value-nya kita tuliskan sebagai parameter dari programnya tadi, skripnya tadi. Yang mana tadi kan saya udah bilang namanya positional parameter. Maka yang pertama menjadi value variabel yang pertama. Parameter yang kedua menjadi value dari variabel yang kedua. Parameter yang ketiga menjadi value dari variabel yang ketiga. So, akhirnya hasilnya adalah Firian adalah salah satu dosen di Amikom. Ya. Ini ketoke gampang, simple, tapi nanti ketika kalian sudah jadi sysadmin, luar biasa. Sangat penting sekali. Begitu. Yes. Dan teman-teman semuanya bisa coba mainan, pelajari untuk hal-hal semacam ini. Ya, argumen-argumen semacam ini bisa kalian untuk main-main. Ya, misal Joko adalah mahasiswa favorit di Amikom, misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman nanti dari sysadmin kemudian membuat sebuah sistem, membuat sebuah web, misalnya bisa jadi nanti nama webnya itu menjadi parameter. Jadi enggak langsung dimasukkan value-nya dari variabel itu, enggak langsung dimasukkan ke dalam script, tapi dijadikan parameter dari script tersebut. Itu sangat mungkin. Karena kan beda-beda ya. Web itu kan beda-beda. Mungkin satu namanya Waskita, satu namanya BPC, satu namanya dan lain sebagainya. Nah, nama-nama ini kan nggak mungkin kita hardcode kan ke dalam script shell kita. Maka ya kemungkinan paling enak ya kita jadikan dia sebagai positional parameter, yang mana parameter tersebut nanti jadi value-nya dari variabel yang sudah kita masukkan di dalam script tersebut. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang biasa kita pelajari di pemrograman yang lain. Namanya adalah user defined variable. Ya, user defined variable ini jawis biasa kayak nama sama dengan dalam tanda kutip varian, tanggal lahir sama dengan gitu-gitulah ya. Itu sudah ya something common ya.
something usual. Kita coba langsung praktek aja lah daripada pusing kan kalian ya. Oke, coba kita bikin apa ya? Coba gitu aja ya. Pico coba. Seperti biasa kita perintahkan Linux untuk mengeksekusi bash. Bin dulu dong, kan dia di direktori bin. Nama sama dengan nama kau siapa, tulislah situ nama kau tuh kan, Herian. Nah, lanjut apa ya? Kata lah, kalimat ya, kalimat. Halo, halo Ferian gitu misal. Gimana kabarnya? Nah, ya kan? Ini kan kita menyisipkan value dari variabel nama ke dalam kalimat tersebut. Ya. Kemudian kita tampilkan, kita belokkan kalimat tadi ke standar output terminal. Terminal lagi, monitor. Nah, gitu ya, menggunakan echo. Oke? Ya. Udah bisa nama, varian kalimat, halo nama, gimana kabarnya? Echo kalimat. Kalau oke, saya kontrol O. Dah. Nah, saya mod 5. Coba kita jalankan. Halo Ferian, gimana kabarnya? Nah, padahal kita bisa cek lagi bahwa di situ saya nggak nuliskan varian, tapi saya nuliskannya adalah variabel. Itu konsepnya gitu. Jangan sampai Anda nanya gini, Pak, susah amat ngapain pakai variabel? Saya tulis aja halo varian. Ngapain pakai variabel nama? Kita ngomongin konsep guys ya, bukan ngomongin cepat-cepatan gitu loh. Ya, karena Anda yang protes kayak gitu loh. Ini buat apa Pak? Bilang langsung aja tulis echo tanda kutip halo varian gimana kabarnya. Susah kali loh Pak. Pakai nama, pakai nulis variabel nama, pakai nulis variabel kalimat, macam tuh terus di echo ya. Nah, kita ngomongin konsepnya dulu aja, konsep dari variabel. Gitu. Siap. Ya. Jadi itu pakai double quote dulu kalau ternyata teman yes. Nah, ini ya. Hati-hati ya, ini double quote ya. Biasa teman-teman kalau pas ujian kalian panik nulisnya ini single quote. Kalau single quote nanti dolar nama ini nggak akan berubah jadi ini. Tapi dia akan dituliskan ya udah halo nama, halo dolar nama gimana kabarnya gitu aja dia. Nah, nggak ditulis ada variannya di sini. Ini nggak dianggap sebagai variabel tapi dianggap sebagai string dia. Itu. Ya. Tapi kalau perintah, nah kalau perintah pakai single quote. Nah, kita contohkan aja lah ya. Kita coba bikin echo trial. Seperti biasa kita perintahkan kebalik. Perintahkan apa namanya kernel untuk mengeksekusi bash. Hapus. Clear. Ini yang ada di atas tab itu loh. Tahu nggak? Ini petik terbalik ini. Petik terbalik di atas tab itu. Ya, isi ls min l. Kita coba aja dulu kan.
Terus kita mau hapus layar ya, echo dolar hapus kan, clearnya ya jalankan kan. Kemudian kita echo dolar isi, kita mau jalankan isi juga nih. Oke, coba ya. Nah, oh, salah mencetnya. Nah kan, nah, apa tulisan Pak? Nah ini kan yang pertama tadi clear, maka tulisan-tulisan yang di atas hilang. Selanjutnya saya perintahkan LSL, ya maka dia akan munculkan LSL. Ini kan LSL nih. Nah gitu teman-teman semuanya. Jadi kita bisa main-main. Wow, banyak sekali lah kita main-mainkan ini ya. Nah, ini baru kita pelajari sampai ke variabel. Nah, kita pakai juga variabelnya masih string. Nanti kita pertemuan selanjutnya akan kita belajar untuk variabel dan juga operation matematika. Jadi ada plus, minus, kali, bagi dan lain sebagainya. Ya, sampai akhirnya nanti kita juga belajar dengan printf ya, dengan read. Read itu nanti kita menginputkan ya, ya semacam kayak kalau kalian mau menginputkan username password kayak gitu. Dan kita juga akan mencoba untuk menggunakan read dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya, banyak salah saya mohon maaf ya, karena ini live ya. Live pun juga ngawur-ngawuran ini, maksudnya nggak begitu apa ya, saya nggak nulis skripnya. Jadi kalau memang agak susah ya silahkan nanti, kalau susah dimengerti nanti kalian tanyakan di grup WA atau diulang-ulang aja kalimatnya sampai kalian understand. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.